Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Anindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep salah satu cemilan, yaitu pastel basah dengan isi sayuran. Selain untuk cemilan, pastel ini juga cocok sekali untuk ide jualan. Bikinnya mudah banget, bahan-bahannya murah meriah, teman-teman juga pasti bisa buatnya. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat, simak terus videonya sampai habis ya. Yuk kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, saya siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, lalu masukkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya opsional saja ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Lalu masukkan 1 butir telur utuh. Kemudian 100 gram margarin, saya memakai Palmia Royal. Kemudian saya aduk-aduk dulu memakai centong nasi ya atau spatula supaya semuanya tercampur rata sampai adonannya ini membentuk seperti bulir-bulir pasir ya teman-teman. Nah seperti ini sudah mulai terbentuk seperti bulir-bulir pasir ya. Kemudian saya lanjut mengaduknya memakai tangan ya teman-teman. Sebelumnya sudah dicuci bersih tangan saya. Kemudian masukkan 80 ml air. Kemudian kita uleni lagi sampai adonannya ini benar-benar kalis ya. Mengaduknya nggak perlu kuat-kuat ya teman-teman, cukup pelan-pelan saja, tapi sampai tercampur sampai adonannya kalis. Nah seperti ini sudah mulai kalis, jadi tidak ada lagi yang menempel di bagian baskomnya ya. Lalu saya istirahatkan dulu adonannya ini 30 menit. Kemudian saya akan haluskan dulu bumbu untuk isian pastelnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemudian setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Saya gerus halus. Teman-teman kalau mau diiris juga tidak apa-apa ya, diiris halus, dirajang gitu. Lalu siapkan minyak panas untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Nah, saya akan tumis dulu ini sampai wangi. Setelah wangi, masukkan wortelnya yang sudah dipotong-potong dadu seperti ini. Lalu masukkan kentangnya yang sudah dipotong dadu juga. Aduk-aduk supaya semua tercampur rata. Lalu masukkan ayam suwirnya. Ini ayam yang sudah direbus kemudian disuir-suir ya teman-teman. Tapi opsional saja, kalau teman-teman tidak pakai ayam pun tidak apa-apa, rasanya tetap enak kok. Tambahkan gula pasir 2 sendok teh. Kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh. Lalu beri sedikit air untuk melarutkan gula dan garamnya. Aduk-aduk terus supaya tercampur rata. Biarkan airnya ini menyusut dulu ya teman-teman, jadi supaya wortel dan kentang itu matang. Kemudian masukkan terakhir daun bawang dan daun seledrinya yang sudah diiris-iris halus ya. Diaduk-aduk terus sampai tercampur rata dan airnya sudah menyusut. Kemudian kita angkat. Sambil menunggu isian pastelnya ini sampai dingin, saya akan membagi adonan pastelnya ini. Ini akan saya timbang, beratnya menjadi 25 gram ya per biji. Sesuai selera saja, teman-teman mau kalau agak besar berarti 30 gram boleh. Saya akan timbang menjadi 25 gram. Nah, seperti ini. Terus lakukan sampai habis ya teman-teman.
Nah, ini isian pastelnya sudah dingin. Saya akan langsung isi pastelnya. Pertama adonannya ini dibulat-bulatkan dulu, kemudian simpan di plastik supaya tidak lengket ya. Kemudian tutup lagi dengan plastik, dan saya akan tekan memakai piring teman-teman seperti ini nih. Ditekan, kemudian sambil digoyangkan setebal sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini. Jadi rata kan, tidak perlu memakai cetakan. Kalau teman-teman mau memakai rolling pin silahkan, boleh. Kemudian saya isi di bagian tengahnya dengan isian tadi. Kemudian ujung-ujungnya ditemukan, kemudian ditekan-tekan seperti ini sampai tipis ya, ditekan-tekan sampai tipis. Tapi hati-hati bagian yang menggembungnya jangan sampai sobek, karena kalau sobek nanti kalau digoreng dia akan berantakan ya kemana-mana. Kemudian dilipat, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, terus sampai ke ujung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Saya juga masih kurang rapi karena saya masih belajar. Lagi, kemudian ambil lagi adonan, disimpan dalam plastik, kemudian ditutup, kemudian saya tekan lagi memakai piring seperti ini. Nah, ini gampang sekali ya teman-teman. Jadi sekali menekan aja dia sudah ngelebar, rata lagi. Nah, diisi dengan isiannya. Ujung-ujungnya ini ditemukan seperti ini ya, terus ditekan sampai tipis. Nah, seperti ini, tipis supaya bisa dilipat nantinya ya. Nah, sudah tipis seperti ini, kemudian ditekan-tekan. Ya, kemudian dilipat, tekan, lipat, tekan, lipat, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lakukan semuanya proses yang sama sampai habis ya teman-teman. Lanjut siapkan minyak panas untuk menggoreng. Tips dari saya ya teman-teman, untuk mendapatkan kulit pastel yang mulus ya, halus, dia tidak ada gelembung-gelembung gitu yang beruntus. Jadi masukkan pastel pada saat minyaknya belum terlalu panas ya. Jadi pada saat minyaknya belum terlalu panas, masukkan pastelnya. Nanti menghasilkan kulit pastel yang halus, dia tidak ada beruntus-beruntus gitu. Jangan lupa untuk dibalik yang sudah mateng. Nah, kemudian sudah mulai warnanya kecoklatan atau golden brown seperti ini ya, diangkat ya. Nah, seperti ini kecoklatan, kita angkat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kulit pastelnya mulus, tuh lihat, tidak ada beruntus-beruntus kayak gelembung-gelembung gitu ya. Jadi tipsnya dari saya, pada saat minyaknya belum panas, masukkan pastelnya. Nah, ini dia pastelnya sudah jadi. Tuh, ini cantik banget ya warnanya. Udah kelihatan dari bentuknya saja, kelihatan renyah ya. Saya akan cicipin dulu pastelnya. Ini cantik banget warnanya aja ya teman-teman. Ini renyah banget. Tuh, saya potek aja, ini renyah. Bismillah. Beneran enak, mantep ini. Jadi luarnya renyah, di dalamnya ini lembut ya. Recommended deh pokoknya. Nah, tips yang kedua dari saya untuk menyimpan pastel supaya tahan lama, tidak mudah basi, teman-teman bisa menyimpannya di dalam loyang, dijajarkan seperti ini ya. Kemudian masukkan ke dalam freezer 1 jam atau 2 jam. Kemudian kita cek ini sudah keras seperti ini. Nah, sudah keras seperti ini, kemudian bisa ditumpuk. Nah, setelah ditumpuk seperti ini aman, kita bisa masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini.
Bisa kita masukkan ke dalam plastik ya, dengan kondisi ditumpuk, jadi tidak menuhin ruang di freezer ya teman-teman. Nah seperti ini ya, ini kita tumpuk juga aman, tidak akan lengket karena sudah membeku ya, jadi bisa awet 2 bulan sampai 3 bulan di dalam freezer. Nah kalau teman-teman ingin menggorengnya, keluarkan dulu pastel yang di dalam freezer itu, biarkan dulu 1 jam di suhu ruang. Biarkan di suhu ruang, digelar di loyang atau di nampan ya, seperti ini, supaya nanti sudah kembali ke suhu ruang, pastelnya itu tidak lengket satu sama lain ya. Siap untuk digoreng. Nah seperti ini. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih.